Oke, kita lanjutkan ke reaksi berikutnya. Kita sudah mendapatkan dua hasil di sini yang nanti kita pakai di reaksi gelap. Jadi ada NADPH dan juga ATP. Oke. Nah, reaksi gelap ini disebut juga dengan siklus Kelvin, terjadi nanti di stroma. Oke. Nah, ini kurang lebih sama seperti siklus Krebs ya, jadi bersiklus muter. Nah, kita awali dari substratnya dahulu. Substratnya adalah RuBP atau ribosa bifosfat. Ada dua fosfat di sini dan ini 000 yang warna biru ini adalah karbon, senyawa karbonnya. Jadi bagian reaksi Kelvin ini atau siklus Kelvin ini yang kalian harus pahami adalah jumlahnya, jumlah senyawanya dan juga senyawanya itu sendiri berkarbon berapa. Kurang lebih pemahaman kita di situ. Senyawanya berapa, jumlahnya berapa. Oke, di sini ada tiga buah senyawa berkarbon 5, 2, 3, 4, 5. Oke, dan terdiri dari dua fosfat, maka disebut bifosfat. Kemudian dia akan menangkap satu bahan utama kita, yaitu CO2. Ya, dia berkarbon 1. Nah, nolnya hanya 1, telurnya. Nah, jumlahnya ini tentu saja juga 3, karena di sana 3 RuBP, maka dia juga mengikat 3 CO2. Nah, hasilnya adalah tentu saja 5 ditambah 1, 6. Jadi ada senyawa berkarbon 6. Nah, kenapa nggak ada nama yang keren? Ya memang ini hanya terjadi sebentar aja. Dan ini Bapak bikin agar kalian koneksinya dapat. Jadi tidak lompat ke sini, tapi ke sini dulu. Dari 5 ditambah 1 jadi 6. Jumlahnya pun tentu saja 3. Paham ya? Next, dari 3 senyawa berkarbon 6 dirubah menjadi senyawa berkarbon 3. Jumlahnya 6. Oke? Jumlahnya 6. Jadi ada 6 buah senyawa berkarbon 3. Nah, disebut juga dengan 3 fosfogliserat. Berarti atom P-nya, fosfatnya berada di C nomor 3. 3 fosfogliserat. Paham? Nah, kalau di kebanyakan reaksi ini tidak dikasih. Jadi langsung 3 ini 3 RuBP ditambah 3 CO2 langsung jadi 6 fosfogliserat. Nah, daripada bingung kok bisa langsung ke sini, tak bikin ini. Oke, paham ya? Kemudian dari sini 3 fosfogliserat dirubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Berarti di sini perlu sebuah fosfat ya. Nah, fosfatnya dia diambil dari ATP tentunya. ATP nanti ya jadi ADP. Oke, jadi diperlukan ATP untuk membentuk 1,3 bifosfogliserat, penambahan fosfat. Nah, karena di sini 6, tentunya senyawa di sini juga 6. Karena ada 6 senyawa pula, berarti butuh 6 ATP pula. Berarti di sini juga menghasilkan 6 ADP pula. Paham? Oke. Selanjutnya dari 1,3 bifosfogliserat dia ada 2 fosfat. Nah, 1,3 ini merujuk pada posisi dari fosfatnya di atom C nomor 1 dan nomor 3. Jadi gliseraldehid. Nah, di gliseraldehid ini dia butuh penambahan H+. Nah, butuh penambahan H+. H+-nya dari mana? Nah, H+-nya dari sini. Dari NADPH. NADPH. Saja dirubah menjadi NADP+. Oke? Nah, karena jumlahnya 6, di sini juga 6, berarti juga butuh 6 NADPH, butuh juga 6 menghasilkan 6 NADP+. Nah, terus fosfatnya kemana Pak? Baik, jadi ujung fosfat di bagian 1 ini dia digantikan atau lukir
dengan H+ di sini. Di sini. Terus fosfatnya kemana? Fosfatnya tentu saja akan dikeluarkan. Nah, dia nggak ditangkap apa-apa, tidak. Dia dikeluarkan saja dalam bentuk fosfat ini. Dalam bentuk atom fosfat dari P tersendiri. Nah gitu, dia nggak ditangkap oleh apapun. Jadi posisinya dia digantikan oleh H+ di NADPH ini. Oke, paham? Jadilah dia gliseraldehid 3 fosfat. Masih ada 6. Terus di bagian sini, nah ini mulai dipisahkan. Nah, jadi ada satu yang dikeluarkan dari siklusnya. Nah, G3P ini nama lain dari gliseraldehid 3 fosfat, singkatannya aja. Oke, dan karena dikeluarkan satu, berarti di sini tinggal 5 G3P. Paham ya? 6, 1 dikeluarkan, hasil saya sisa 5. Terus 5 ini nanti lanjut untuk membentuk substratnya lagi, membentuk bahan lagi untuk menangkap CO2. Jadi dari G3P nanti dirubah menjadi senyawa berkarbon 5 lagi. Nah, berarti jumlahnya di sini 3. Nah, ini ada 3 senyawa, jumlahnya 5. 3 senyawa berkarbon 3, jumlahnya 5, dirubah menjadi senyawa berkarbon 5, jumlahnya 3. Paham ya? Oke, namanya RUMP, ribulosa monofosfat. Oke, ribulosa monofosfat. Kemudian agar jadi bifosfat berarti ya perlu penambahan fosfat di bagian sini, tentu pakai ATP kembali. ATP, ADP. Nah, karena jumlahnya 3 berarti butuh 3 ATP, ini juga jadi 3 ATP. Jadilah kembali lagi menjadi RUBP, ribulosa bifosfat, yang nanti siap menerima CO2 kembali. Nah, itu adalah siklus Kelvin. Kemudian di sini kan yang dikeluarkan hanya 1 G3P saja. Sedangkan kalian tahu bahwa glukosa itu terdiri dari 6 karbon. Dari sini baru 3. Terus bagaimana, Pak? Nah, berarti reaksi gelap ini akan diputar 2 kali. Ini dilaksanakan 2 kali. Ini 2 kali. Siklus ini akan dilaksanakan 2 kali untuk memperoleh 1 glukosa. Baik, jadi bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan 1 molekul glukosa adalah pertama ada ATP di sini dan di sini. Nah, berarti kan 6 ditambah 3 dikali 2, karena ini 2 siklus, berarti ada 18 ATP. Setelah itu ada NADPH 12, hitungannya adalah ini 6 ini dikalikan 2. Karena untuk membentuk 1 molekul glukosa perlu 2 kali siklus Kelvin. Nah, selain itu ada juga CO2. Nah, CO2-nya di sini berarti ada 6 CO2, 2 kali dari 3. Oke? Nah, berikutnya kita cermati di sini. Kita cermati di sini. Di sini ada komposisi yang berbeda, di 118 ATP, 112 ATP. Padahal kalau kita kembali ke reaksi terang bagian di sini, nah di sini komposisi dari atau perbandingan dari NADPH dan ATP adalah 1:1. Jadi ada dalam satu ini ada 1 NADPH dan ada 1 ATP yang dihasilkan. Padahal yang diperlukan berbeda. ATP diperlukan lebih banyak dibandingkan NADPH. Berarti
perlu perubahan atau modifikasi di bagian reaksi terang ini. Nah, modifikasinya bagaimana? Kita bahas tentang siklus atau reaksi siklik dan juga non siklik pada reaksi terang.